Virus corona belum ada obatnya. Sekarang orang ketakutan, obatnya belum ada. Udah ada. Siapa yang memberikan obatnya? Rasulullah. Corona sudah mulai datang ke Indonesia. Sebetulnya kalau Toyota Corona udah dari tahun 75 sudah ada. Ya. Tapi ini penyakit virus corona. Pemerintah kemarin bilang tidak ada. Saudi menolak jemaah umroh. Pesawat saya satu-satunya yang bisa masuk. Yang lain suruh pulang semua, alhamdulillah. Ya, pulang nggak jadi umroh, udah sampai sana dapat pahala mabrur umroh. Ya udah sampai sana, kalau betul-betul dia beramal soleh bisa dapat 10, 20, 30 kali lebih besar, 100 kali lebih besar dari umrohnya. Tidak ada yang rugi orang berniat dan beramal soleh. Kenapa Saudi menolak? Karena Indonesia dianggap sudah terjangkit penyakit corona. Waktu itu tanggal 28 Februari 2020, Menteri Luar Negeri protes, kami tidak ada penyakit corona, kenapa ditolak umroh? Besok-besoknya tiba-tiba muncul sudah kena. Berarti lebih jeli Saudi melihat keadaan Indonesia daripada pemerintah Indonesia melihat keadaan rakyatnya. Betul nggak itu? Memang harus ditukar pemerintah. Sekarang baru ngaku sudah sekian. Katanya sudah siap mengantisipasi. Kata Menteri RB, Menpan RB, Cahyokumolo, kita sudah siap menangkal corona sejak tahun 2019. Cina aja baru tahun 2020. Jadi duluan kita setahun. Begitu terjadi di Indramayu, mengevakuasi pasien pakai jas hujan. Apa yang udah siap? Jasnya aja nggak punya jasnya. Pakai jas hujan harga 15.000 itu diambil tuh. Kadang jengkel. Mau bilang apalah, awak rakyat kecil ya nggak? DPR pun diam aja, tidur aja. Ya beginilah nasib kita. Pemerintah kita nggak sungguh-sungguh. Ini masih diterima turis-turis Cina, masih diterima. Kemarin saya jumpa kepala pariwisata, itu adik saya, jumpa kepala pariwisata Sumatera Utara. 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu masih masuk 800 turis Cina. Coba, udah terjangkit begini masih datang turis Cina 800. Ada 3.000 katanya turis Cina yang datang kemari nggak pulang-pulang, melarikan diri. Hari ini satu virus pasien corona dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta melarikan diri. Coba, udah diisolasi bisa lari. Pasien udah diisolasi bisa melarikan diri. Itulah hebatnya Indonesia, punya ilmu toyol. Ya Harun Masiku aja koruptor lari sampai sekarang nggak ketangkap. Jenderal polisi berapa banyak? Jenderal bintang 4 Kapolri, Jenderal bintang 3, Jenderal bintang 2, 34 provinsi, tambah 470.000 anggota polisi, anggarannya 100 triliun. Nangkap satu Harun Masiku nggak bisa sampai sekarang. Berarti punya ilmu toyol juga itu. Beginilah nasib kita. Nah, sekarang kita mau cerita agama, nggak cerita politik. Politik sudahlah, nasib kalian lah itu. Kenapa kalian salah pilih? Kita cerita agama. Dalam Islam Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau belum sakit kita banyak berdoa. Kalau sudah sakit kita banyak bersedekah. Enggak orang Minang, enggak orang Sumatera ya, enggak orang Jawa. Pokoknya kalau sudah Islam itu pasti sudah mendapatkan pelajaran itu ratusan tahun. Bahwa kalau sakit pasti bersedekah. Saya tinggal di kampung Jawa, di perkebunan. Bapak saya aja orang Melayu, yang lain orang Jawa semua. Kakek saya orang Minang, tapi bapak saya lahir di Sumatera Timur. Kebetulan saudara kakek kami itu orang Pagaruyung, anak Raja Pagaruyung, dinikahi oleh Sultan Serdang. Jadi Tengku Permaisuri Kerajaan Serdang. Di sana gelar Tengku. Kakek-kakek kami gelarnya Rajo Saudin bin Rajo Umar. Terus ada itu 4 meter lebih, 8 meter ada silsilah nama-namanya itu. Dibawa dari Pagaruyung, dari kulit kayu nama-namanya itu.
Nah setelah lahir Tengku Permaisuri nggak punya anak, kemanaannya inilah diambil, dikasih gelar Tengku Rofiuddin bapak saya. Jadilah saya orang Melayu Tengku, tapi asal kami sebetulnya dari Sumatera Barat. Nenek saya orang Aceh, kakek saya orang Minang, bapak saya orang Melayu, ibu saya orang Cina dari Riau. Jadi saya orang apa? Saya orang Indonesia asli, betul nggak? Saya orang Nusantara. Saya tinggal di perkebunan waktu kecil-kecil, kawan saya semua orang Jawa. Kalau terjadi sakit, dulu penyakit demam apa segala macam, obatnya cuma satu, Bodrex. Sakit apa aja obatnya Bodrexin kalau anak-anak. Kalau sudah 7 hari demam nggak sembuh, maka ibu si anak memasak nasi, ambil daun pisang, masak nasi, dibikin urap. Orang sini makan urap? Urap tahu urap? Hah? Urap tuh pakai kelapa, anyang nggak lain. Kelapa diparut, anyang lain, saya tahu anyang, agak asam anyang. Anyang makanan kita orang Melayu, orang Minang. Ini urap makanan Jawa. Daun singkong, daun ubi, daun pepaya, kacang panjang, toge, dikasih kelapa diparut gitu, kasih sambal sedikit, nah kasih gula merah, itulah urap. Masak urap, masak nasi, masak ikan asin kresek, ikan asin bulu ayam itu yang kecil-kecil, itu yang paling murah, itu digoreng pakai tepung jagung, kemudian direbuskan telur belah 8. Saya bingung juga gimana telur belah 8. Di rumah saya banyak telur ayam, saya ambil telur ayam, saya rebus, saya belah 2 masih bisa, belah 4 masih bisa, belah 8 pecah nggak bisa. Saya coba-coba nggak bisa. Beberapa hari kemudian saya datangi mama kawan saya itu, kok bisa? Bi, kok bisa di belah 8 ndoke gitu ya, kenapa telurnya bisa dibelah 8? Saya kok nggak bisa? Kue nganggo apa? Kamu belahnya pakai apa? Nganggo pisau? Raiso. Yen kue Arab belah ndok belah 8 nganggo benang. Kalau kamu mau membelah telur belah 8, belahnya pakai benang, saking miskinnya zaman itu. Telur 1 belah 8. Sekarang coba kenduri, lauknya telur, satu kampung menghina kita, cuman telur berani mengundang. Dulu berani aja. Kenapa? Perintah Rasul, wadawu mardokum bisodaqah, mengobati orang yang sakit dengan bersedekah. Setelah itu dibentanglah tikar, diletakkanlah air 1 tong di depan rumah, dipanggillah kami yang kecil-kecil. Oh Julkarnain, Paico, Wagimin, Kampret, ada juga kawan saya namanya Kampret. Cebong nggak ada, cebong nggak ada, Kampret gitu semua kan, Paijan, Peran, dipanggilin semua. Kami lari-lari datang. Ayo wiso, cuci kaki, cuci tangan yang bersih, duduk, bersihlah bagus-bagus. Ah, barulah si ibu bicara. Orang konco-konco nih anakku pun ijo, bibi ki ngundang konco-konco teko mrene iki lantaran anakku wis rong minggu, wis 10 dino gitu ya, atau 7 hari, wis 7 dino, wis minggu, 10 hari gitu, kering, ora mari-mari. Nah saiki bibi gawe among-amongan, kudu digawa mulih, panganono saoma, dongakne anakku paijo mendang mari nggih, gitu. Nggak ngerti kan? Ini anak-anak semua, bibi mengundang anak-anak kemari, kawan-kawan anakku paijo, karena anakku paijo sakit sudah 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang sebulan begitu, tidak sembuh-sembuh. Maka bibi buat makanan ala kadarnya untuk dibawa pulang supaya dimakan semua anggota rumah, bapak, ibu, kakek, nenek, semua makan 1 bungkus bersama-sama. Nanti setelah makan doakan supaya anak saya sembuh. Oke gitu ya, gitu. Maka diambillah 1 bungkus nasi tadi itu, pakai telur belah 8, pakai ikan asin goreng pakai tepung, dibawa lari-lari. Kabul hajate ya bi, semoga hajat bibi dikabulkan Allah. Lari-lari pulang, saya kasih sama ibu, Umi iko ada nasi kok, among-among kok, paijo sakit. Ibu saya orang Cina tapi nggak pandai bahasa Indonesia. Ibu saya bahasanya bahasa Minang. Bahasa Indonesia ibu saya
5 menit aja, setelah itu langsung bahasanya bahasa Payakumbuh. Ako usah poin lagi nak siko aja lah ontok-ontok. Ibu saya itu orang Bagan Siapi-api, jadi Rokan Hulu, Rokan Hilir itu bahasanya bahasa Payakumbuh. Pekanbaru sampai ke Rokan Hilir, Bagan Siapi-api. Walaupun orang Riau kan dulu Sumatera Tengah, Riau, Sumatera Barat, Jambi kan dulu satu provinsi Sumatera Tengah, betul nggak? Nah, jadi 23 koto itu ada di Riau, 2 koto ada di Jambi, sisanya di Sumatera Barat, 50 koto itu. Jadi sama ibu saya diambillah tampah, itu talam kami orang Medan bilang talam, yang dari kaleng, sekarang dari stainless steel. Diletakkanlah nasi bungkus di dalam situ. Semua kami satu keluarga 8 orang waktu itu. Semua cuci tangan bagus-bagus, duduk di tikar bagus-bagus. Itu dimakan sungguh-sungguh makannya. Bismillah, nenek saya ambil sesuap, bapak saya ambil sesuap, ibu saya ambil sesuap. Kami anak-anaknya 8 orang itu makan sesuap. Karena saya yang bawa, saya dapat 3 suap. Kan saya yang bawa. Apa kata nenek saya? Ini berkat nak, ini namanya nasi berkat. Orang Jawa bilang among-among. Ini untuk supaya anaknya cepat sembuh. Saya pikir itu adat Jawa aja. Waktu kecil-kecil saya pikir adat Jawa. Makan, alhamdulillah 3 hari, 2 hari, 4 hari kemudian anak bibi itu sembuh, bisa lagi bermain-main dengan kami. Dan hampir semua sekampung itu kalau sakit, ya bikin kenduri buat makanan bagi sama kawan-kawannya sekampung, termasuk ibu saya juga bikin juga. Waktu saya sakit kuat among-among, tapi kami nggak pakai ikan asin kresek, potong ayam, banyak ayam ratusan ekor, potong ayam digulai makan, bawa pulang, senang anak-anak itu. Among-amongnya lain kalau ibu Tengku, among-amongnya bukan ikan asin kresek tapi ayam digulai, nggak apa-apa, pokoknya sedekah. Saya pikir adat Jawa. Setelah saya belajar agama, ternyata hadis Rasulullah, wadawu mardokum bis sodaqah, obati orang yang sakit diantara kamu dengan sodaqah. Kalau virus corona belum ada obatnya, manusia memang belum punya obat sekarang ini, tapi Allah sudah punya obat. Apa obatnya? Apa obatnya? Sodaqah. Itu pasti Rasulullah yang bersabda dalam hadis sahih. Sekarang orang ketakutan, obatnya belum ada. Udah ada. Siapa yang memberikan obatnya? Rasulullah. Apa obat segala penyakit? Sedekah. Kita harus yakin dengan agama kita. Kalau sudah sakit, hari ini terbalik, orang sakit malah minta sedekah. Masuk rumah sakit opname, semua kawan di SMS-nya, ambo sakit kok, aku nak dibuat kok, 1 hari kok ongkos rumah sakit kok 500.000 kok, anak dibuat, minta tambah sakit. Kita ini kalau sakit disuruh bersedekah. Apa yang disedekahkan? Apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Saya bukannya orang kaya. Apa yang punya? Saya punya kambing seekor, jual kambing itu, sedekahkan. Saya punya sepeda, jual sepeda itu, sedekahkan. Apa yang punya? Saya punya HP, jual HP itu, sedekahkan. Kalau udah sembuh kan bisa dibeli lagi. Kalau mati, apa gunanya HP? Coba. Kalau yakin dengan Allah dan Rasul. Kalau belum sakit, kita kan sekarang belum sakit nih, disuruh banyak-banyak doa. Allahumma hafazna minal bala wal waba. Banyak doa-doa diajarkan Nabi. Ya Allah, jagalah kami daripada bala bencana dan daripada penyakit. Doa habis sholat, doa malam tahajud 2 rakaat, doa. Allah Maha Kuasa. Fa'alu lima yurid. Allah kuasa melakukan apa yang Allah mau. Kita doa. Jangan anggap enteng dengan doa. Doa silahul mu'min. Kata Nabi, doa itu senjatanya orang beriman.